Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kembali kita akan belajar tentang aktivitas kebugaran jasmani untuk kelas 10 baik MIPA maupun IPS. Sebelumnya, jangan lupa kalian senantiasa menjaga kesehatan kalian supaya tidak mudah terserang penyakit, tentunya dengan menjaga protokol kesehatan. Di masa pandemi ini, jangan lupa kalian senantiasa mencuci tangan setelah melakukan aktivitas atau kegiatan di luar. Jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak. Baik, untuk materi aktivitas kebugaran jasmani, yang pertama kita akan membicarakan mengenai konsep dan teori kebugaran jasmani. Yang pertama, pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Artinya, seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik akan dapat melaksanakan seluruh aktivitas kegiatannya dalam sehari-hari tanpa adanya gangguan yang diakibatkan oleh kelelahan fisik. Itulah yang dinamakan dengan kebugaran jasmani. Kebugaran itu ada hubungannya dengan kesehatan, karena kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial. Konsep kebugaran fisik sekarang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran yang berkaitan dengan unjuk kerja atau performance. Kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan memerlukan tingkat kebugaran yang cukup dari 4 komponen kebugaran jasmani yang ada. Yang pertama adalah kebugaran jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Yang kedua, lemak dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, kekuatan otot. Dan yang keempat adalah kelenturan. Adapun komponen kebugaran tersebut akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit degeneratif dan keadaan yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Contoh yang berkaitan dengan aktivitas fisik ialah penyakit jantung koroner, kemudian obesitas atau kegemukan dan kelemahan sendi serta otot. Adapun kebugaran yang berkaitan dengan unjuk kerja atau performan itu membutuhkan suatu tingkat kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan yang cukup tinggi. Untuk tingkat kebugaran yang cukup baik diperlukan 4 komponen dasar kebugaran fisik yang meliputi 1. Ketahanan otot, kemudian 2. Tenaga otot, 3. Ketangkasan, dan yang keempat adalah kecepatan. Yang kedua, kebugaran untuk kehidupan sehari-hari. Orang akan melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan olahraga. Mengapa? Karena ingin mempertahankan kebugaran jasmani. Olahraga yang teratur dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan. Contoh, seseorang yang sudah terbiasa olahraga secara teratur, ia akan memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang tidak terbiasa berolahraga. Orang yang sering melakukan latihan kebugaran jasmani atau berolahraga itu akan terhindar dari kelemahan dan kelelahan secara fisik.
Latihan kebugaran atau olahraga yang teratur, baik dan benar, itu akan sangat berpengaruh terhadap beberapa hal. Antara lain, satu, pengaruh latihan akan meningkatkan efisiensi kinerja jantung. Kemudian, pengaruh latihan akan meningkatkan daya kerja paru-paru secara efisien. Pengaruh latihan akan meningkatkan tumbuh dan kurangnya pembuluh darah. Pengaruh latihan akan meningkatkan volume darah sehingga lebih meningkatkan sarana penyaluran oksigen lebih banyak ke seluruh jaringan tubuh. Pengaruh latihan akan meningkatkan ketegangan otot dan pembuluh darah serta mengubah jaringan yang lemah dan lunak jadi jaringan yang kuat dan kokoh. Latihan juga akan mengubah kondisi tubuh yang terlalu gemuk menjadi tegap dan berisik. Latihan akan meningkatkan konsumsi oksigen secara maksimal dan latihan dapat mengubah seluruh pandangan hidup kita. Secara singkat, dapat dikatakan seorang yang aktif berolahraga atau rajin melakukan aktivitas jasmani memperoleh berbagai manfaat bagi kesehatan. Karena dengan olahraga badan tetap bugar, metabolisme tubuh dan aliran darah lancar. Hal itulah sungguhnya manfaat besar yang diperoleh dari latihan kebugaran atau berolahraga secara teratur, baik dan benar. Peningkatan dan pemeliharaan kebugaran. Kebugaran jasmani sangat penting tentunya dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari penyakit yang selalu membayangi kehidupan. Agar bermanfaat dalam usaha peningkatan kesehatan harus dilakukan latihan secara teratur dan benar sesuai dengan kondisi tubuh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan latihan kebugaran jasmani, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Jangan lupa 2 jam sebelum latihan kita harus makan. Kemudian tidur harus cukup. Dan setiap latihan memakai pakaian olahraga yang sesuai. Ukuran latihan harus memenuhi 3 prinsip, yaitu intensitas latihan, lama latihan, frekuensi latihan, dan waktu latihan. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Banyak sekali variasi bentuk latihan dalam peningkatan kebugaran jasmani, tergantung kebutuhan setiap individunya. Adapun latihan peningkatan kebugaran jasmani antara lain sebagai berikut. Latihan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi dengan membangkitkan ketegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot adalah kemampuan yang sangat penting guna meningkatkan kondisi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan 1. Kekuatan otot merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik. 2. Kekuatan megang tangan yang penting dalam melindungi tubuh untuk terhindar dari cedera. Bentuk latihan antara lain berdiri menggunakan tangan, push up, sit up, back up, berjalan menggunakan tangan. Kemudian latihan peningkatan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan bukan hanya berarti menggerakkan seluruh tubuh dengan cepat, tetapi dapat pula terbatas pada menggerakkan anggota tubuh tertentu dalam waktu yang singkat. Latihannya bisa berupa lari jarak antara 40 sampai 60 meter, lari dengan mengubah kecepatan, lari menaik bukit, lari menurun bukit, lari menaiki tangga.
Latihan meningkatkan daya tahan jantung dan paru. Jenis-jenis latihan meningkatkan daya tahan jantung dan paru. Misalnya fast track, yaitu kombinasi antara pelan dan lari cepat yang bervariasi tanpa melakukan istirahat. Kemudian yang berikutnya adalah cross country atau lari jarak jauh melintasi alam terbuka dengan kecepatan sedang. Dan sirkuit training, yaitu melakukan suatu rangkaian gerakan dengan beberapa macam jenis gerakan yang dilakukan berpindah tempat secara teratur. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip latihan kebugaran. Pada saat ini kita sering mendengar istilah kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani merupakan bagian dari total fitness. Dalam total fitness terdapat beberapa komponen, yaitu anatomical fitness, kebugaran tubuh, dan physiological fitness, kebugaran jasmani, dan psychological fitness, kebugaran mental atau psikis. Jadi yang dimaksud dengan physiological fitness adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi biologisnya terhadap lingkungan dan aktivitas fisik yang memerlukan kerja otak secara cukup efisien. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kebugaran jasmani pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.